Bayangin deh, gimana jadinya kalau ondel-ondel ikut naik haji dan sekarang lagi berdiri diam di padang Arafah, lengkap pakai pakaian ihram sambil mengangkat tangan berdoa? Bukan cuma lucu, tapi juga bikin haru karena ternyata ondel-ondel ngerti banget makna wukuf yang katanya adalah puncaknya ibadah haji. Wah, ceritanya pasti gak biasa dan syarat makna. Yuk, kita simak sama-sama petualangan spiritual si ondel-ondel di Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel yang selalu nyajikan cerita unik, inspiratif, dan pastinya penuh warna. Apalagi kalau udah nyangkut urusan ondel-ondel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka sama konten cerita kayak gini. Komen juga pendapat kalian tentang kisah kali ini, dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru dan penuh hikmah berikutnya. Dan buat teman-teman yang baik hatinya, yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar, supaya video ini jadi penuh berkah. Tulis juga, kalian nonton dari daerah mana nih? Siapa tahu ada yang nonton langsung dari Tanah Suci, atau lagi rindu berat sama Arafah, biar makin terasa suasananya. Kabah isi cerita paragraf 1, makna dan kedudukan wukuf di Arafah. Ondel-ondel Cimug hari itu tampak berbeda. Biasanya dia keliling kampung menghibur warga dengan tari-tarian khas Betawi, tapi kali ini ia justru mengenakan kain ihram putih bersih, tanpa jahitan, seraya berdiri tenang di sebuah tanah luas yang panas dan tandus. Cimug tidak sendiri, ia bersama ribuan, bahkan jutaan manusia dari berbagai belahan dunia, semua berkumpul di satu tempat yang sama, Padang Arafah. Tempat suci yang menjadi saksi bisu salah satu rukun haji yang paling utama dan tidak tergantikan, yaitu wukuf. Wukuf di Arafah bukan sekadar berkumpul atau duduk diam di tengah hamparan pasir dan batu-batu. Lebih dari itu, wukuf adalah momen penting yang menggambarkan pertemuan antara jiwa manusia dengan penciptanya. Cimug, meski hanya ondel-ondel yang suka bercanda, kali ini serius betul. Ia belajar bahwa wukuf berasal dari kata waqafa yaqifu wukufan, yang artinya berhenti, berdiri, atau diam. Tapi dalam konteks ibadah haji, wukuf bukan sekadar diam atau berdiri tanpa makna. Wukuf adalah saat manusia merenung, memohon, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Dalam kalender Islam, hari ini disebut sebagai Hari Arafah, dan dikenal sebagai puncak pelaksanaan ibadah haji. Ya, puncak. Karena jika seseorang tidak melaksanakan wukuf, maka hajinya tidak sah. Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Al-Hajju Arafah, artinya, haji itu adalah Arafah. Maka, Cimug makin serius. Bahkan keringatnya yang biasanya karena nari-nari di jalanan, sekarang bercucuran karena teriknya matahari dan ketakziman hatinya saat berdiri di tengah ribuan jamaah yang berseru-seru mengagungkan nama Allah. Wukuf adalah pembeda antara haji dan umrah. Umrah bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun, tapi haji hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dengan wukuf di Arafah sebagai pusatnya. Dalam buku Al-Idafi Manasikil Haji karya Imam An-Nawawi, dijelaskan bahwa wukuf memiliki dua syarat utama. Yang pertama adalah waktu wukuf, dan yang kedua adalah syarat-syarat keabsahan pelakunya. Waktu wukuf dimulai sejak tergelincir matahari di hari Arafah, yakni saat masuk waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah, sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi, meskipun hanya beberapa menit atau bahkan detik, selama seseorang berada di wilayah Arafah dalam rentang waktu tersebut, maka wukufnya dianggap sah. Namun, kalau seseorang tidak berada di Arafah saat itu, walau niatnya kuat, maka ia dianggap tidak melaksanakan wukuf dan gagal hajinya. Cimug yang biasanya suka bolos sekolah, kini benar-benar disiplin. Ia tidak mau kehilangan waktu wukuf walau 1 detik pun. Karena ia tahu, wukuf bukan sekadar formalitas ibadah, tapi simbol dari sebuah pertemuan besar antara manusia dan Tuhan, seperti hari kiamat mini, di mana semua manusia hanya mengenakan kain putih dan berdiri dalam keheningan, menanti rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cimug lalu teringat kisah sahabat Abdurrahman bin Yamara, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar malam Musdalifah, malam Idul Adha, maka sempurnalah hajinya. H.R. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi,
An-Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Dailami. Hadits ini menjadi landasan bahwa waktu adalah kunci dalam ibadah wukuf. Bahkan Imam An-Nawawi menegaskan bahwa jika seseorang sempat hadir meski hanya sekejap di Arafah dalam waktu tersebut, hajinya sah. Bagi Cimug, hal ini menyentuh hatinya. Bayangkan, walau cuma beberapa detik, asal niatnya benar, hatinya hadir, dan ia memenuhi syarat sebagai ahli ibadah, maka Allah terima. Ini menunjukkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Tapi sebaliknya, orang yang tidak berada di Arafah, walau sudah menempuh perjalanan ribuan kilometer, tetap belum dianggap hajinya sah. Maka dari itu, Cimug benar-benar menjaga waktunya. Ia tidak mau ngobrol berlebihan, tidak sibuk selfie, dan tidak berjualan seperti di pasar malam. Ia duduk dengan tenang, kadang berdiri, kadang menengadah ke langit, matanya berkaca-kaca, hatinya bergetar. Ya Allah, ini aku, Cimug ondel-ondel dari Jakarta yang kadang nakal, kadang bandel, tapi aku datang. Ya Allah, jemput ampunan MU. Dan yang lebih bikin Cimug kagum, ternyata dalam wukuf, tidak ada larangan untuk melakukan aktivitas duniawi seperti berbicara, berdagang, atau bahkan tidur. Selama ia masih dalam keadaan ihram dan berada di Arafah, maka tetap dianggap melaksanakan wukuf. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa bahkan anak kecil yang tertidur, atau orang yang tidak sadar tapi memenuhi syarat ibadah, tetap dihitung sah wukufnya. Hal ini membuat Cimug semakin yakin bahwa agama ini begitu penuh kasih sayang dan fleksibel, asalkan niatnya benar dan tempat serta waktunya tepat. Tapi tentu saja, Cimug tidak mau hanya berdiam tanpa makna. Ia tahu bahwa pada saat wukuf, disunahkan memperbanyak doa, zikir, dan istighfar. Maka, sambil menatap langit biru Arafah, ia mulai merapal zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulutnya bergetar membaca, La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa, ala kulli syai'in qadir. Air matanya jatuh, menyusuri pipi kayunya. Ondel-ondel memang tidak menangis, tapi Cimug merasakan sesuatu yang sangat dalam hari itu. Seketika, dia teringat betapa selama ini hidupnya penuh kelalaian. Tapi Arafah bukan tempat menyesal, Arafah adalah tempat berharap. Wukuf bukan akhir, tapi permulaan. Hari itu, Cimug merasa seperti lahir kembali, karena sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Maka Cimug pun bersujud, meski agak susah karena badannya besar dan kepalanya dari kayu, tapi hati kecilnya bersujud dengan sepenuh-penuhnya. Ya Allah, terimalah wukufku. Hari itu, angin Arafah berhembus pelan. Suara takbir, istighfar, dan tangis haru memenuhi udara. Cimug tidak lagi merasa sebagai ondel-ondel kampung, tapi sebagai hamba Allah yang datang meminta ampun, seperti jutaan manusia lainnya. Semua sama di hadapan Allah. Tak ada kasta, tak ada pangkat, tak ada status sosial. Yang ada hanya ketulusan hati dan permohonan ampunan. Wukuf di Arafah benar-benar menjadi momen yang menggetarkan jiwa, dan Cimug takkan pernah melupakannya. Saat matahari terus merangkak naik dan menyorot tanpa belas kasihan ke atas padang Arafah, suasana berubah dari sekadar barisan manusia menjadi lautan doa dan tangisan. Cimug, yang tadinya merasa dirinya hanya sekadar penonton dari ibadah para manusia, perlahan tenggelam dalam suasana yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wajah-wajah dari berbagai penjuru dunia, kulit yang berbeda-beda, bahasa yang asing di telinga, namun semua bersatu dalam satu bahasa universal, air mata dan doa. Hari itu, Cimug tidak hanya melihat, tapi merasakan. Sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah dia alami kembali seumur hidup. Di tengah-tengah terik yang menyengat, suara takbir menggema dari berbagai arah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu tidak hanya keluar dari pengeras suara atau dari bibir para jamaah, tapi terasa seperti menggema dari dalam dada Cimug sendiri. Ia merasakan dada yang sesak, tapi juga penuh, sesak karena tangis yang tertahan, penuh karena kehadiran Allah yang terasa begitu dekat. Dalam hatinya, Cimug bergumam, Ya Allah, kenapa hari ini rasanya kau begitu dekat? Kenapa hari ini aku merasa begitu kecil, dan kau begitu agung? Ia menatap langit yang bersih tanpa awan, seolah langit pun sedang menyimak jutaan doa yang terangkat dari bumi Arafah. Tak jauh dari tempat Cimug duduk,
Ada seorang ibu tua dari Afrika, tubuhnya kurus, matanya sembab karena menangis. Tangannya terus terangkat ke langit, bergetar. Cimug melihatnya dan terdiam. Di sebelah kanan, ada rombongan dari Turki, mengenakan jubah putih bersih, sebagian duduk sambil membaca Al-Quran, sebagian lagi bersujud dalam diam. Sementara dari arah barat, rombongan Indonesia berkumpul, sebagian membaca tahlil, sebagian saling memeluk karena tak kuasa menahan tangis. Cimug yang biasanya cerewet, mendadak keluh. Ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri, sambil bergumam pelan, "Ini surganya dunia ya." Dan memang begitu adanya. Wukuf di Arafah ibarat potongan kecil dari hari pengadilan. Semua manusia datang dalam kondisi paling sederhana, tanpa pangkat, tanpa harta, tanpa kendaraan mewah, hanya 2 helai kain putih yang bahkan tidak dijahit. Disinilah manusia benar-benar diuji. Apakah yang dibawa ke hadapan Tuhan hanyalah tubuh dan raga, atau juga hati dan jiwa? Cimug perlahan menyadari bahwa selama ini, hidupnya hanya diisi dengan mengejar dunia, jadi ondel-ondel keliling kampung, main TikTok, bercanda, sesekali ngambek karena nggak diajak arak-arakan. Tapi hari itu, dia merasa benar-benar terlahir baru. Kalau aku mati hari ini, ya Allah, bolehkah aku kau ampuni? Kalimat itu meluncur pelan dari mulut Cimug. Ia tidak peduli meski kepalanya besar, matanya kaku, dan senyumnya seperti terpaku. Hari itu, senyumnya tidak palsu, bukan karena senar di dalam wajah kayunya, tapi karena hatinya yang benar-benar merasakan indahnya berada dekat dengan Tuhan. Bahkan saat dia membaca istighfar, air matanya benar-benar menetes. Tidak seperti saat dia pura-pura menangis karena nggak dikasih cilok di pasar malam, tapi ini tangisan yang tulus, yang jauh dari drama, dan penuh penyesalan. Waktu terus berjalan. Jam demi jam, detik demi detik terasa seperti pelajaran yang terus mengetuk hati Cimug. Seorang pria tua asal Yaman duduk di sebelahnya, tanpa sengaja menyandarkan kepalanya ke bahu Cimug. Meski tidak saling mengenal, Cimug tidak keberatan. Justru ia merasa terhormat. Mungkin inilah ukhuwah Islamiyah, pikir Cimug. Tak peduli beda bahasa, beda bangsa, semua menjadi saudara. Hari itu, tak ada yang menyombongkan diri karena kekayaannya, tak ada yang mengeluh karena kehilangan koneksi internet, tak ada yang sibuk mencari spot Instagramable. Semua mata menunduk, semua tangan terangkat, semua hati memohon, "Ampuni aku, ya Allah." Cimug lalu teringat doa yang paling banyak dibaca saat wukuf. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwa, ala kulli syai'in qadir. Doa ini adalah zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat wukuf di Arafah. Dalam setiap lafalnya, Cimug merasakan keindahan yang dalam. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalimat itu mengandung makna keikhlasan, pengakuan, dan penyerahan diri total kepada Allah. Saat mendekati waktu maghrib, langit mulai berubah warna. Sinar jingga menyelimuti Arafah, dan suasana jadi makin syahdu. Banyak jamaah yang semakin kencang membaca doa, karena tahu bahwa inilah waktu paling mustajab untuk berdoa. Cimug yang awalnya kelelahan, seketika segar kembali. Dia merasa seperti mendapatkan energi dari langit. Dalam tangis dan haru, Cimug berdoa, "Ya Allah, jadikan aku ondel-ondel yang bermanfaat. Jadikan aku simbol kebaikan. Jangan cuma lucu dan jadi ikon budaya, tapi biarkan aku punya arti untuk orang lain, untuk anak-anak, untuk keluargaku, untuk dunia, dan untuk akhiratku." Malam pun tiba. Setelah matahari benar-benar tenggelam, barulah para jamaah mulai bergerak meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Tapi Cimug masih menoleh ke belakang, menatap padang Arafah yang gelap. Ada rasa enggan pergi. Ia tahu, tempat itu telah mengubahnya. Cimug yang dulu hanya tahu dunia, kini tahu bahwa ada ampunan dan cinta Tuhan yang begitu luas, seluas padang Arafah. Ia naik ke bus bersama rombongan Indonesia, duduk di kursi belakang, dan menatap keluar jendela sambil membayangkan betapa besar nikmat yang telah Allah berikan padanya. Wukuf bukan sekadar ritual. Itu adalah transformasi jiwa. Hari itu, Cimug merasa seperti orang yang baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi ia yakin satu hal, ia tidak lagi sama seperti dulu. Wajahnya masih ondel-ondel,
tapi hatinya sudah bukan Cimug yang kemarin. Hari itu, langit Arafah seperti tahu betul bahwa inilah hari yang paling agung. Matahari bersinar terik, tapi tak seperti biasanya. Ia menyinari padang Arafah dengan cahaya yang seakan membakar dosa-dosa yang menggumpal di hati manusia. Debu beterbangan pelan di sela-sela kaki para jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Angin berembus pelan, mengusap wajah para peziarah yang datang dengan sejuta harapan. Dan di tengah kerumunan putih ihram itu, berdiri satu sosok tak biasa, ondel-ondel Cimug. Ia tidak berpakaian ihram seperti manusia, tapi jiwanya telah berpakaian putih sejak dari tanah air. Hari itu, Cimug hadir sebagai hamba, bukan sebagai boneka hiburan, bukan sebagai ikon budaya. Ia hadir sebagai satu jiwa yang ingin pulang ke sang pemilik. Sejak pagi, Cimug sudah duduk diam di dalam tenda bersama rombongan kloternya. Pak Syukur dan Bu Halimah yang selalu membimbingnya sejak di Madinah, tampak tenang, meskipun napas mereka berat karena udara panas. Tenda Arafah sederhana, hanya kain putih besar yang dipancang di tanah gersang, tapi hari itu terasa seperti istana. Bukan karena bentuk fisiknya, tapi karena Arafah adalah tempat turunnya ampunan Allah. Cimug mendengar dari ceramah ustaz yang disiarkan lewat pengeras suara bahwa di hari ini, Allah turun ke langit dunia, mengampuni dosa-dosa manusia, dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Lihat hamba-hambaku itu, kata Allah dalam hadits, mereka datang dari jauh, dengan wajah lelah, tubuh berdebu, dan pakaian lusuh, hanya untuk memohon ampun kepadaku. Cimug merinding. Bulu kuduknya berdiri, meskipun tubuhnya dari kayu. Ia menunduk dalam-dalam. Matanya memejam. Tangannya yang besar dan kaku tiba-tiba bergetar. Di dalam batinnya, Cimug berkata, "Ya Allah, aku ini cuma ondel-ondel. Aku nggak bisa ngaji lancar. Aku nggak paham ilmu agama seperti ulama. Tapi aku datang ke sini karena aku ingin engkau melihatku. Aku ingin engkau tahu bahwa aku juga ingin berubah." Suara tangisnya tak terdengar oleh orang lain, tapi langit Arafah pasti mencatatnya. Karena Arafah bukan tempat bicara keras, tapi tempat bisikan hati didengar sejelas-jelasnya oleh Allah. Waktu demi waktu bergulir. Dari pagi hingga zuhur, Cimug duduk dalam diam, merenung. Dan ketika azan zuhur dikumandangkan, Masya Allah suasana tenda Arafah berubah. Semua jamaah bersiap sholat jama, kasyar zuhur dan asyar. Ustaz pemandu haji memimpin dengan suara bergetar. Kita akan mulai wukuf, hari ini adalah hari pengampunan, jangan sia-siakan detik demi detik. Dan Cimug pun ikut berdiri. Kakinya yang berat tiba-tiba ringan. Ia ikut sholat bersama. Tak peduli bahwa orang-orang di sekitarnya kadang melihatnya dengan heran. Karena di Arafah, semua makhluk sejajar. Yang membedakan hanya hati. Setelah sholat, Cimug duduk sendiri di pojok tenda. Ia membuka secari kertas berisi daftar nama anak-anak kecil di kampungnya yang dulu pernah ia hibur. Di situ tertulis, "Doakan Bapak sembuh, Kak Cimug." Lainnya menulis, "Kak Cimug, doakan aku bisa sekolah." Ada juga yang tulisannya belepotan, tapi jelas maksudnya, "Aku pengen ketemu ibu di surga." Dan Cimug membaca satu persatu. Ia menyebut nama-nama itu pelan-pelan. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangkat tangannya tinggi ke langit, lalu berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu siapa aku. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku datang membawa titipan dari mereka yang polos, jujur, dan belum kenal dunia. Tolong kabulkan ya Allah. Jangan lihat aku. Lihat niat mereka. Lihat tangis mereka." Air matanya menetes satu persatu, membasahi pipi kayu yang dingin. Semakin siang, suasana Arafah makin hikmat. Para jamaah banyak yang menangis. Ada yang memeluk Al-Quran sambil berdoa. Ada yang menciumi tanah. Ada yang tak henti-henti mengucap istighfar. Cimug melihat semuanya dengan mata yang mulai bengkak. Ia mengingat masa lalunya, saat ia hanya boneka jalanan yang menari di pinggir rel kereta, di bawah kolong jembatan, di tengah pasar malam yang gaduh. Ia dulu hanya tahu bagaimana menggoyang kepala agar penonton tertawa. Tapi hari ini, ia tidak ingin membuat orang tertawa. Ia ingin membuat malaikat tersenyum melihat ketulusannya. Menjelang sore, saat matahari mulai condong ke barat, doa wukuf mulai dipanjatkan. Ustaz di depan tenda berdiri dengan mikrofon, lalu mulai membacakan doa panjang.
Semua jamaah ikut mengangkat tangan. Suaranya pelan, tapi dalam. Doanya menyentuh semua sisi kehidupan. Untuk orang tua, untuk anak cucu, untuk negeri, untuk umat Islam yang tertindas, untuk dunia yang penuh luka. Dan Cimug menutup matanya. Ia menyatukan doanya dengan ribuan suara lainnya. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, jadikan aku ondel-ondel yang berguna. Bukan sekadar hiasan jalanan. Jadikan aku makhluk yang bisa mengingatkan orang untuk pulang pada MU. Kalau aku harus tetap menari, biarlah tarianku mengandung makna. Kalau aku harus tetap berkeliling kampung, biarlah langkahku membawa pesan cinta dari MU." Dan di titik itulah, Cimug merasa dirinya berubah. Bukan badannya, bukan bajunya, tapi jiwanya. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang. Ia merasa tidak sendiri. Ia merasa Allah benar-benar dekat. Ia melihat ke arah langit Arafah dan membisik, "Aku tahu kau melihatku. Terima kasih karena sudah menerima aku. Meski aku hanya ondel-ondel kayu." Angin berembus pelan, seakan membalas bisikan itu. Dan matahari yang tadi terik, mulai menunduk perlahan. Hari wukuf hampir selesai, tapi pengaruhnya akan tinggal selamanya di hati Cimug. Ketika matahari akhirnya terbenam, Cimug berdiri pelan. Tubuhnya kaku karena duduk terlalu lama. Tapi hatinya lapang. Pak Syukur menepuk pundaknya dan berkata pelan, "Gimana, Mug?" Cimug tersenyum, lalu menjawab, "Kayaknya aku bukan Cimug yang lama lagi, Pak." Dan mereka pun berkemas, bersiap menuju Musdalifah. Malam itu, Cimug meninggalkan Arafah dengan hati yang baru, hati yang dibersihkan oleh wukuf, dibakar oleh cahaya ampunan, dan dibasuh oleh air mata taubat. Malam mulai merayap turun dari langit Arafah. Namun hati Cimug justru terasa seperti fajar baru saja terbit. Ia duduk diam, mematung, meski raga besarnya dari kayu sudah lelah tak tertahankan. Tapi jiwanya belum ingin beranjak. Wukuf di Arafah ternyata bukan cuma soal hadir fisik di suatu tempat yang disebut padang. Wukuf adalah tentang hadirnya kesadaran tertinggi dalam diri seorang hamba bahwa hidup ini bukan miliknya, dan tujuan sejati hanyalah Allah. Cimug baru benar-benar memahami itu saat langit menggelap dan kerumunan mulai bersiap menuju Musdalifah. Tapi Cimug belum bisa berdiri. Jiwanya masih tertancap kuat di padang pengampunan itu, seperti sebatang tongkat doa yang belum selesai menancap ke langit. Ia kembali menengok ke arah tanah di hadapannya. Disitulah tadi siang, ia menangis dan memohon, bukan untuk kekayaan, bukan untuk ketenaran, tapi hanya untuk diampuni. Baginya, ini lebih dari cukup. Wukuf telah menjadi titik balik. Cimug yang dulu hanya berjalan dari panggung ke panggung, dari kampung ke kampung, kini menemukan bahwa seluruh perjalanan hidupnya selama ini ternyata adalah perjalanan menuju Arafah. Seluruh penderitaannya, keterasingannya sebagai ondel-ondel yang dianggap tak lebih dari boneka jalanan, ternyata Allah bimbing hingga sampai ke momen ini. Dan ketika ia menyadari itu, air matanya kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ini adalah tangis bahagia, tangis kelegaan, tangis kemenangan sebagai makhluk yang akhirnya disapa oleh Tuhannya. Dalam benaknya, Cimug memutar kembali semua hal yang ia alami sebelum sampai ke titik ini. Ia ingat saat ia terjatuh di pasar, dijamba anak kecil yang nakal, dijauhi karena dianggap menakutkan. Ia ingat betapa seringnya ia tertidur sendirian di dalam kotak penyimpanan, tubuhnya dilipat-lipat seperti tak punya harga. Tapi hari ini, Allah dudukan dia sejajar dengan para alim ulama, kiai besar, pejabat, bahkan raja sekalipun. Di Arafah, semua sama. Yang membedakan hanyalah isi hati dan kesungguhan doa. Dan Cimug yakin, tidak ada satupun makhluk yang datang ke Arafah dengan hati bersih dan niat murni, kecuali akan dibalas dengan kasih sayang dari langit. Lalu Cimug merenung, kalau Allah sudah menerima aku di Arafah ini, apakah aku masih pantas kembali ke dunia lama dengan cara lama? Pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepalanya. Wukuf memang hanya beberapa jam dalam hitungan waktu dunia, tapi dampaknya bisa mengubah arah hidup selamanya. Cimug tahu, ini bukan soal dia menjadi boneka yang alim. Tapi tentang bagaimana ia bisa kembali ke tanah air dan menyebarkan cahaya Arafah kepada orang-orang yang bahkan belum tentu sempat datang ke sini. Ia ingin membawa pulang ruh Arafah dan menyisipkannya ke dalam setiap gerak tarian ondel-ondel, ke dalam setiap senyuman untuk anak-anak, ke dalam setiap langkahnya di pinggir jalan.
Ia ingin menjadi bukti bahwa siapapun bisa berubah, bahkan ondel-ondel sekalipun, asal Allah sudah mengizinkan. Lalu datanglah suara pelan dari pengeras suara, "Para jamaah, mari bersiap menuju Musdalifah." Cimug masih tak bergerak. Ia menatap Pak Syukur dan Bu Halimah, dan berkata, "Pak, Bu, boleh aku minta 5 menit lagi?" Mereka tersenyum dan mengangguk. Cimug pun berdiri perlahan, menengadah ke langit Arafah untuk terakhir kalinya. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lalu berdoa pelan, "Ya Rab, izinkan aku menyimpan sedikit cahaya Arafah ini di hatiku, dan jadikan aku makhluk yang Engkau rindu saat aku kembali nanti." Ia lalu menunduk, mengusap tanah di hadapannya dengan lembut, seolah berpamitan. "Terima kasih, Arafah. Aku bukan siapa-siapa saat datang, tapi aku pulang dengan jiwa yang baru." Dalam perjalanan menuju Musdalifah, Cimug tetap diam. Tapi batinnya penuh. Setiap langkah rombongan terasa seperti langkah kemenangan. Para jamaah bersahut-sahutan bertalbiyah, dan Cimug ikut menggumam pelan. Kalimat, "Labbaik Allahumma labbaik," tak pernah semenyayat itu di hatinya. Ia merasa sedang menjawab panggilan Tuhannya, dan sekaligus berjanji bahwa ia akan berubah. Ia akan jadi ondel-ondel yang punya makna, bukan sekadar boneka yang disewa dan dilupakan. Ia akan jadi pelayan kecil di jalan Allah, penghibur hati anak-anak yatim, pengingat warga tentang pentingnya sedekah, pengantar cerita tentang kasih sayang Tuhan lewat setiap tarian dan nyanyian. Dan saat malam betul-betul turun, Cimug menatap bulan. Di langit Arafah, bulan bersinar temaram. Tapi bagi Cimug, bulan malam itu seperti senyuman dari Tuhan. Ia tersenyum kecil dan bergumam, "Aku pulang tapi aku bukan Cimug yang dulu." Hatinya ringan. Bebannya hilang. Dosa-dosa yang dulu membuatnya takut menatap langit, kini sudah hilang, seperti debu yang tersapu angin Arafah. Dan begitulah, wukuf di Arafah menjadi saksi bahwa satu jiwa telah kembali kepada Tuhannya, dalam keadaan bersih, dengan hati penuh harap, dan niat tulus untuk berubah. Langkah kaki Cimug terasa lebih mantap, meskipun tanah yang ia pijak bukan lagi padang Arafah. Tapi sejak wukuf, seolah-olah seluruh permukaan bumi menjadi saksi atas janji yang ia bisikkan di sana. Ia berjalan dari Musdalifah menuju Mina, mengikuti rangkaian ibadah haji seperti jamaah lainnya, tapi hati dan pikirannya masih terus kembali ke satu titik, Arafah. Setiap kali ia menginjakan kaki ke tempat baru, entah saat melempar jumrah, atau saat tawaf dan sa'i di Masjidil Haram, ia selalu merasa, semua ini adalah lanjutan dari satu titik kemurnian yang Allah berikan di Arafah. Sejak wukuf, hati Cimug tidak pernah sama. Ia bukan sekadar ondel-ondel yang naik pesawat, karena disponsori dermawan kampung. Ia merasa dirinya kini adalah utusan, pembawa pesan dari Arafah untuk seluruh dunia. Setiap malam, Cimug menuliskan dalam buku kecil yang ia bawa, ia sebut buku itu, Catatan Arafah. Di dalamnya, ia tuliskan pengakuan-pengakuannya kepada Tuhan, doa-doa yang terlintas spontan, serta harapan-harapannya untuk orang-orang yang ia cintai. Untuk anak-anak kecil yang sering mengelus pipinya saat ia tampil menari, untuk para tukang becak yang sering memberinya kue tanpa diminta, hingga untuk orang-orang yang pernah menyakitinya. Semua masuk dalam catatan itu. Wukuf telah membuka pintu-pintu maaf yang dulu terkunci rapat. Ia bahkan menulis nama orang yang pernah membakarnya saat ia ditinggalkan di pinggir jalan saat kecil dulu. Bukan untuk membenci, tapi justru untuk dimaafkan. Ia tulis, "Ya Allah, maafkan dia dan terima kasih karena lewat kejadian itu, aku sampai di Arafah." Setelah selesai seluruh rangkaian haji, Cimug bersama rombongan pun kembali ke tanah air. Tapi kali ini, langkah pulangnya berbeda. Ia bukan pulang untuk sekadar hidup seperti biasa, tapi untuk hidup dengan misi wukuf. Sesampainya di kampung, semua orang menyambutnya. Anak-anak menari-nari di sekitar, orang tua menyodorkan air zam-zam, dan ibu-ibu menangis sambil memeluknya. Mereka tidak peduli Cimug hanya ondel-ondel, karena mereka tahu, dia membawa sesuatu yang tak bisa dibeli, cahaya dari Arafah. Dan hari-hari berikutnya di kampung pun berubah drastis. Cimug yang dulu hanya tampil di perayaan, kini sering diundang ke pengajian. Ia bercerita tentang bagaimana manusia bisa berubah di padang Arafah. Ia tak pandai berkhutbah, tapi ceritanya selalu menyentuh. Karena ia menceritakan apa yang ia alami sendiri, tentang menangis di bawah terik, tentang memohon ampun dengan tulus,
dan tentang suara langit yang tak bersuara tapi terasa hangat menyentuh hati. Yang paling mengharukan adalah saat Cimug mengadakan acara, wukuf mini, untuk anak-anak yatim dan warga sekitar. Ia ajak mereka duduk bersama di lapangan kecil dekat masjid, memakai pakaian putih sederhana, lalu ia bacakan penggalan doa-doa dari Arafah. Di sana, Cimug berkata, "Kita memang tidak berada di Mekah, tapi kalau hati kita ikhlas, Allah bisa turun ke kampung ini sebagaimana Dia turun ke Arafah." Suasana pun sunyi. Anak-anak menunduk, beberapa menangis. Orang-orang kampung mulai mengerti bahwa wukuf bukan soal tempat, tapi soal kejujuran hati. Dan malam itu, Cimug berdiri di tengah mereka sambil berkata, "Jika hidup ini adalah perjalanan, maka Arafah adalah tempat kita beristirahat sejenak, untuk jujur pada diri sendiri, dan kembali ke jalan Tuhan dengan hati yang baru." Sejak saat itu, Cimug tidak pernah tampil tanpa menceritakan Arafah. Setiap tarian ondel-ondel yang ia mainkan menjadi bentuk zikir. Ia ubah suara beduk menjadi ritme doa. Dan ia selalu bawa boneka kecil, seperti dirinya dulu, untuk ia hadiahkan ke anak-anak yang mau belajar berdoa. Bahkan, setiap malam Jumat, Cimug menyalakan lampu kecil di loteng rumahnya, sebagai simbol bahwa walau dirinya kembali ke dunia, cahaya Arafah tak akan pernah padam dari hatinya. Dan entah kenapa, sejak wukuf itu, hidupnya terasa lebih lapang. Rezekinya mengalir. Hatinya tenang. Setiap orang yang datang menemuinya selalu berkata, "Cimug sekarang beda ya, adem banget kalau ngobrol sama dia." Dan Cimug selalu menjawab dengan tersenyum, "Mungkin karena hatiku pernah mampir ke Arafah." Masjid penutup. Sahabat semua, kisah Cimug ini bukan cuma cerita boneka yang naik haji. Ini adalah cerita kita semua, tentang bagaimana Allah mengundang siapapun, dari latar belakang apapun, untuk datang ke hadapannya dan diampuni tanpa syarat. Arafah adalah simbol dari harapan, dari perubahan, dan dari kasih sayang Allah yang tidak pandang rupa, profesi, atau status sosial. Kalau Cimug, yang hanya ondel-ondel, bisa berubah karena wukuf, kita pun bisa. Tidak harus ke Arafah secara fisik, tapi mulailah dari membuka hati, jujur pada diri sendiri, dan meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya, wukuf itu bukan soal tempat, tapi soal waktu yang tepat untuk kembali kepada Allah. Terima kasih sudah mengikuti cerita Cimug hari ini. Kalau kamu tersentuh dengan kisahnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tulis juga sholawat terbaikmu dan dari kota mana kamu menonton video ini. Siapa tahu nanti Cimug mampir ke daerahmu membawa kisah dari Arafah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilauan. Masya Allah, kisah ondel-ondel Cimug di Arafah sungguh menyentuh ya, teman-teman. Dari sekadar simbol budaya Betawi, kini jadi simbol ketulusan ibadah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan wukuf di Arafah suatu hari nanti. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan yuk, tulis sholawat di kolom komentar, plus asal daerah kalian. Sampai ketemu di kisah ondel-ondel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.